Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang reaksi kimia pembentukan endapan dan reaksi kimia pembentukan gas. Di mana di sini saya sendiri Dita Aulia Maha, ada teman saya Ririn Helda, Cut Mawadah Rahmah dan Rahmat Fakrullah. Yang pertama yaitu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan, misalnya air. Endapan yaitu zat padat yang tidak larut dalam cairan tersebut. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa ionik. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi tergantung pada kelarutan dari zat terlarut, yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua yaitu Ririn Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Helda. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi kami adalah reaksi kimia pembentukan endapan dan reaksi kimia pembentukan gas. Kami dari kelompok 3. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang langsung saja ke contoh reaksi. Jadi contoh reaksi pengendapan yang umumnya diantaranya reaksi perak nitrat yang ditambahkan dalam larutan yang mengandung kalium klorida menghasilkan endapan putih perak kloroid. Reaksi ini dapat dituliskan dengan memperlihatkan ion yang terdisosiasi dalam campuran lautan. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan ionik. Nah, reaksi keseluruhan dari ion-ion yang bereaksi disebut juga sebagai reaksi ionik bersih. Nah, terdapat larutan dalam keadaan padat. Misalnya gelas, pembentukan kristal campuran. Nah, aturan kelarutan senyawa ionik dalam air pada suhu 25 derajat. Yang pertama itu semua senyawa logam alkali golongan Ia dapat larut. Yang kedua, semua senyawa ionium dapat larut. Yang ketiga, semua senyawa yang mengandung nitrat, klorat dan perklorat dapat larut. Yang keempat, sebagian besar hidroksida dapat larut. Pengecualiannya adalah hidroksida logam alkali dan barium hidroksida, kalsium hidroksida sedikit larut. Nah, yang kelima, sebagian besar senyawa yang mengandung klorida, bromida atau iodida dapat larut, kecuali senyawa yang mengandung besi, perak, dan emas. Nah, semua karbonat, fosfat, sulfat tidak dapat larut kecuali senyawa dari ion logam alkali dan ion amonium. Yang terakhir nomor 7, sebagian besar sulfat dapat larut. Kalsium sulfat dan perak sulfat sedikit larut. Barium sulfat, merkuri sulfat dan timbal sulfat tidak dapat larut. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mawadah Rahmah. Kali ini saya akan menjelaskan 3 persamaan. Yang pertama ada persamaan molekul, persamaan ionik, dan persamaan ionik total. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan persamaan molekul. Persamaan molekul adalah persamaan yang menulis bahwa sesuai spesies dianggap sebagai molekul, maupun semua senyawa ditulis tanpa harus menulis senyawa yang berperan dalam suatu keberlangsungan reaksi pengendapan. Nah, yang kedua ada persamaan ionik. Persamaan ionik adalah persamaan yang menunjukkan spesies-spesies yang terlarut dalam bentuk ion-ion bebas, karena ion pendamping muncul pada kedua ruas persamaan dan tidak berubah selama reaksi kimia, sehingga dapat diabaikan. Sebagaimana contoh reaksi yaitu Pb2+ tambah 2NO3- tambah 2Na+ tambah 2L- menjadi PbI2 tambah 2Na+ tambah 2Na, maksudnya 2NO3-. Nah, yang ketiga, persamaan ionik total. Persamaan ionik total adalah persamaan
reaksi yang menunjukkan hanya spesies-spesies yang benar-benar berperan dalam suatu reaksi. Untuk persamaan ionik total dari persamaan reaksi di atas yaitu Pb2+ tambah 2I menjadi PbI2, sehingga hanya ion-ion yang menyebabkan terbentuknya endapan saja yang dapat ditulis. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan cara untuk menulis persamaan ionik dan ionik total. Yang pertama, tulis persamaan molekul untuk reaksi yang telah disetarakan. Yang kedua, tulis ulang persamaan untuk menunjukkan ion-ion yang terdisosiasi yang terbentuk dalam larutan. Kemudian diasumsikan bahwa semua elektrolit kuat saat dilarutkan dalam larutan akan terdisosiasi sempurna menjadi kation dan anion. Tahap ini menghasilkan persamaan ionik. Nah, cara yang ketiga itu identifikasikan dan abaikan ion-ion pendamping pada kedua ruas persamaan reaksi untuk memperoleh persamaan ionik total. Kemudian, reaksi kimia pembentukan gas akan dijelaskan oleh saudara Rahmat Fakrullah. Baiklah, saya Rahmat Fakrullah. Saya akan menjelaskan reaksi kimia pembentukan gas. Pada reaksi asam basa, reaksi penetralan, dan reaksi pengendapan, sebagian besar produknya terbentuk padat dan cair. Bentuk lain dari hasil reaksi kimia selain padat dan cair adalah gas. Gas yang terbentuk ini kemudian akan menguap ke udara. Sebagai contohnya, kalian simak reaksi berikut. Yang pertama, reaksi yang menghasilkan gas. Reaksi yang terjadi antara kalsium karbonat dengan asam klorida menghasilkan gas karbon dioksida. Gas CO2 yang terbentuk kemudian akan menguap ke udara. Reaksi yang terjadi dituliskan sebagai berikut. CaCO3 tambah 2HCl menghasilkan CaCl2 tambah H2O tambah CO2. Yang kedua, reaksi yang terurai menjadi gas dalam salah satu reaksi kepenguraian amonium klorida yang bereaksi dengan natrium dihidroksida akan terurai menjadi gas amonia NH3 yang kemudian akan menguap ke udara seperti reaksi berikut. NH4Cl tambah NaOH menghasilkan CaCl tambah H2O tambah NH3. Sekian dari hasil PPT dari kelompok 3. Jika ada kurang, silahkan bertanya pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.